Rumah dekat BSD, 2 lantai, hanya 14 menit dari stasiun dan pintu tol, dan harganya 700 jutaan. Bayar cash masih masuk akal, nyicil pun cukup 5 jutaan per bulan. Ayo kita gali lebih dalam. Selamat datang di Parkville Serpong, salah satu rumah keren dan terjangkau dekat BSD. Karena banyak yang request ke kami untuk mereview rumah-rumah di sekitar BSD, di video kali ini kami akan menampilkan kembali rumah di sekitar BSD dengan akses yang baik, lingkungan yang bagus, dan harga yang masih masuk akal untuk dibayar cash. Parkville ini salah satu perumahan yang memenuhi kriteria tersebut. Cocok untuk yang masih single atau pasangan muda, dan cocok juga nih buat Anda yang mau investasi. Karena rumah di bawah 1 M biasanya naiknya lebih cepat dan masih mudah untuk dikontrakin. Untuk mengetahui apakah developernya berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi konsumennya di zaman sekarang, yaitu semua kabel sudah ada di bawah tanah. Di akhir video nanti, kita akan tes akses ya dari sini ke stasiun Rawabuntu dan pintu tol ya. Sekarang kita lihat rumahnya. Model fasadnya modern minimalis, tipikal fasad yang terlihat tetap modern walau 10-20 tahun ke depan. Nah, sekarang kita masuk yuk. Oke, ini kelihatan banget sih developernya memang udah berpengalaman banget. Karena walaupun tanahnya tidak terlalu luas, tapi mereka bisa mendesain ruangan ini jadi terasa lebih lega. Begitu masuk, langsung ada ruang keluarga di sebelah sini. Terus ada ruang makannya juga di sini, dan di sebelah sini juga ada dapur. Wah, space meja makannya masih lega nih. Saya kepikiran beberapa ide. Yang pertama, ini mejanya masih kita bisa tambah jadi 6 kursi nih meja makannya. Ini kan 4, kalau mau bikin yang panjang, kotak gitu juga persegi panjang bisa jadi 6. Atau yang kedua, ini kita bikin yang ala-ala bar. Jadi nanti mejanya di sini, dari sini nempel panjang sampai sini, nanti bisa kita isi 4 atau sampai 6 kursi. Atau yang ketiga nih, ini meja makannya kita pindahin aja, mentokin ke sebelah sini. Jadi nanti di sini meja makan ya. Segini misalkan meja makan. Nah, di sini kan otomatis space-nya gede tuh, kosong kan. Nah, pas space-nya gede, ini bisa untuk jadi ruang bermain anak Anda yang sangat luas. Jadi Anda bayangin, anak Anda punya ruangan yang khusus buat main, dan Anda pun masih bisa mantau kan dari ruang keluarga, atau mungkin istri Anda mantau dari dapur, dan mereka udah pasti lebih happy. Selanjutnya, kita mau bahas lagi area yang ada di sini. Nah, ini ada area khusus di rumah ini, namanya patio garden. Nah, patio garden itu apa sih? Semacam ruang terbuka yang biasanya digunakan untuk bersantai atau relaksasi di dalam rumah. Biasanya itu dibuat kolam ikan seperti ini. Atau bisa juga nih, Anda mau bikin akuarium yang besar seperti aquascape atau paludarium. Itu juga oke banget kok. Atau misalnya Anda mau bikin kayak ala-ala Zen Space gitu, yang ada tanaman di sini, ada tanaman hijau, otomatis kan udara juga lebih segar di dalam rumah. Atau nih, Anda juga bisa buat ini nantinya jadi semacam ruangan yoga atau olahraga. Sebelum kita naik, di sini juga ada powder roomnya. Ini juga bisa jadi kamar mandi ya, tinggal Anda tambahin shower aja. Sekarang kita akan ke lantai atas. Nah, di lantai atas itu ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Kita langsung naik yuk. Sekarang kita sudah di lantai 2. Ada apa aja sih di sini? Ini kamar pertama, lalu yang sebelah sini kamar kedua. Nah, terus di mana kamar mandinya? Tenang aja, kamar mandinya ada di antara kamar pertama dan kamar utamanya. Oke, sebelum kita masuk, nah di sini juga Anda masih dapat space ya. Ini bisa Anda manfaatkan untuk ruang kerja atau dijadikan ruang penyimpanan. Nah, sekarang kita masuk kamar pertama yuk.
Oke, ini dia kamar yang pertama. Ini kamarnya cukup nyaman. Di sini muat kasur yang ukuran single atau double size. Terus juga di sini bisa dimanfaatkan untuk kamar anak ya. Yang pertama, ini bisa tingkat juga masih oke. Selain itu, di sini juga kacanya besar-besar. Jadi secara pencahayaan dan juga sirkulasi udaranya bagus banget nih. Lihat ya, tuh. Nah, makanya di sini juga bisa Anda jadikan ruang kerja. Sekarang kita akan ke kamar utamanya, tapi melalui kamar mandi sharingnya. Nah, ini dia kamar utamanya. Kamarnya nyaman, lumayan besar juga di sini karena muat kasur ukuran queen atau king size di sini. Dan ini juga terang loh kalau Anda nggak nyalain lampu. Nih, misal saya matiin ya. Nih, kenapa terang? Karena di sini tuh kacanya besar-besar yang membuat pencahayaannya masuk ke dalam dengan sangat maksimal. Dan Anda tahu ya, kalau ruangan yang auranya cerah banget, itu penting banget loh. Apalagi buat saya ya. Ini sangat berpengaruh dengan kenyamanan hidup kita. Kita udah beres nih lihat-lihat rumahnya. Setelah ini kita akan bahas harga, cara bayar, dan juga tes aksesnya. Oke, sekarang kita ada di segmen duduk bareng. Ini salah satu segmen yang udah ditunggu nih pasti. Karena kita bahas harga, cara bayar, dan juga hitung-hitungannya. Di klaster yang kita bahas barusan, yaitu klaster Valencia, itu ada 3 cara bayar ya. Yang pertama dengan cash keras, yang kedua cash bertahap, dan yang ketiga dengan KPR. Untuk cash kerasnya, harganya di 754 juta rupiah. Dengan hanya DP sebesar 25 juta, Anda sudah bisa langsung akad dan huni ke sini. Yang kedua, dengan cara cash bertahap. Cash bertahap di sini mulai dari 12 sampai 36 bulan. Kalau 36 bulan, cicilan per bulannya kurang lebih sekitar 25,4 jutaan. Dan yang terakhir, dengan cara KPR. Kalau yang 20 tahun, cicilan per bulannya mulai dari 4,9 jutaan. Nah, buat Anda nih yang penasaran, mau lihat langsung rumahnya, atau ingin tahu hitung-hitungannya lebih detail, caranya gampang banget. Langsung aja, klik link yang ada di deskripsi, nanti Anda akan terhubung dengan agen resminya. Dan tenang aja, Anda nggak akan dikejar-kejar, karena sudah kami briefing siapapun yang dapat infonya dari YouTube Farm Estate, itu nggak akan dikejar-kejar. Jadi Andanya juga tenang dan nyaman. Setelah ini kita akan masuk ke sesi tes akses. Nah, kita akan tes akses dari sini ke stasiun Rawabuntu dan juga pintu tolnya. 1, 2, 3. Ayo, dadah. Kiri ada SPBU Pertamina dan ada KFC-nya. Itu hanya butuh waktu sekitar 8 menit. Oke, jadi dekat ya, kurang dari 10 menit udah sampai KFC. Ada juga SPBU. Nah, tadi juga kita udah lewatin beberapa ruko, ada juga Indomaret, Alfamart. Jadi untuk minimarket pun sangat terjangkau sekali dari perumahan klaster dari Valencia. Sebentar lagi kita akan sampai di The Latinos. Buat Anda yang tahu daerah BSD, The Latinos itu sudah masuk ke kawasan BSD City-nya. Nah, ini dia nih The Latinos nih sebelah kiri nih. Kita sudah sampai. Tuh, 14 menit ya kita sudah sampai. Dan ini kita tinggal belok kiri, di depan kita akan sampai ke stasiun Rawabuntu. Oke. Nah, itu ada gedung yang tinggi banget. Itu adalah apartemen yang ada di stasiun Rawabuntu. Oke, kita udah selesai nih tes aksesnya dari Parkville ke stasiun Rawabuntu dan pintu tol. Oh ya, pintu tol itu tadi persis di seberangnya dari stasiun Rawabuntu. Jadi kurang lebih ya waktunya sama. Nah, ini tadi ya, sekitar 14 menit 50 detikan. Oke, jadi Anda udah kebayang ya perjalanan dari tadi kita ke perumahannya sampai ke Rawabuntu, kita udah ngelewatin SPBU, KFC, dan berbagai tempat-tempat lainnya. Nah, itu belum dengan future development ke depannya. Akan ada MRT juga nanti dibangun, jaraknya cuma sekitar 10-15 menitan dari Parkville. Oke, jadi buat Anda yang mau request kita review rumah di mana lagi, langsung aja komen di bawah. Dan jangan lupa tonton video kami berikutnya ya, karena ada hal seru lainnya. Oh iya, kalau ada keluarga atau teman Anda yang lagi cari rumah, langsung aja share video ini ke mereka ya. Dan terakhir nih, buat Anda yang ingin mengetahui dunia properti lebih jauh,
review-review properti, cara beli properti lebih cepat, tips-tips renovasi, dan segala hal tentang dunia properti, silahkan follow Instagram kami di @fam.estate. Setiap properti ada jodohnya. Semoga ini jodoh properti Anda ya.